Roselia kembali menyapa pemirsa Sultra TV di rumah yang mungkin sedang sibuk menyiapkan buka puasa bersama, dan alhamdulillah dalam program Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV kami hadirkan dua orang tamu istimewa yang sudah hadir di studio hari ini. Tadi baru satu tamu saja yang berbicara di segmen awal, dan alhamdulillah di segmen yang kedua Pak Sekjen HIPTI ditemani oleh ketuanya langsung. Masya Allah, kesyukuran yang luar biasa. Dan langsung kita sapa beliau, Ketua Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia, Bapak Rusmin Abdul Ghani. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru nongol di segmen yang kedua Pak Sekjen, karena memang patut kita sadari bahwa kesibukan beliau memang sangat luar biasa padat gitu banyak tadarus sekarang. Banyak tadarus. Momen Ramadan memang harus tadarus ya. Habis sholat lanjut sunat, lanjut tadarus. Luar biasa. Memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan, karena kita tahu bahwa pahalanya juga berlipat ganda, Pak Ketua. Tapi tentunya perbincangan kita Pak Ketua wajib juga ya, karena apa? Karena dalam rangka kita juga memberikan informasi kepada pemirsa Sultra TV di rumah bagaimana kiprah HIPTI di Kota Kendari khususnya dan umumnya di Sulawesi Tenggara. Tadi di segmen awal Pak Sekjen sudah menjelaskan sejarah bagaimana HIPTI terbentuk. Dan ternyata saya baru tahu juga bahwa tidak hanya pengusaha tolaki yang bisa bergabung di HIPTI, ternyata suku-suku yang lain pun sangat bisa untuk bergabung di HIPTI, gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi sempat terpotong di segmen awal, adakah program-program dari HIPTI yang dilakukan untuk membina para pelaku usaha kecil menengah atau pengusaha yang baru memulai start usahanya seperti saya misalnya? Ada nggak program dari HIPTI, Pak Ketua? Iya, saya kira tujuan besar terbentuknya HIPTI salah satunya adalah bagaimana membina pengusaha kecil. Benar. Khususnya kami orang lokal, dalam hal ini orang Kendari, karena jujur saat ini Kendari, Sulawesi Tenggara umumnya ini kan lagi ramai investasi. Benar, betul. Sumber daya alamnya kita cukup melimpah. Tetapi karakter budaya masyarakat kita bukan budaya pebisnis. Bukan budaya pebisnis. Bukan budaya entrepreneur. Sehingga melalui HIPTI ini kita berharap pengusaha-pengusaha yang memulai itu bisa kita kawal. Bisa kita berikan edukasi, bahkan kita semakin membuka jaringan buat bagaimana mereka bisa lebih mengembangkan usahanya. Apalagi yang memang belum punya usaha sama sekali, tetapi kalau dia punya keinginan untuk berbisnis, ya melalui HIPTI insya Allah kita bisa membina, membantu dalam hal penyiapan plan bisnisnya, sehingga bisnisnya ke depan bisa lebih maju dan sukses. Luar biasa. Nah, sekarang yang terkadang saya pun juga pendatang ya, karena saya juga mendampingi suami saya waktu itu ke Sulawesi Tenggara. Saya melihat memang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu benar adanya, bahwa memang stigma yang melekat di masyarakat, terutama di generasi mudanya Sulawesi Tenggara ini lebih menarik untuk menjadi seorang ASN gitu ya, dibanding dengan seorang pengusaha. Mohon maaf, ini betul sekali fakta gitu ya, karena mungkin entah karena orang tuanya yang memang memotivasi anaknya untuk seperti itu, padahal nyatanya persaingan yang kita hadapi untuk menjadi seorang ASN itu luar biasa. Yang diterima berapa, pesaing kita berapa. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri tentunya. Nah, Pak Ketua sendiri menghadapi fenomena seperti ini, menjawab tantangan bahwa di masyarakat khususnya stigma untuk menjadi ASN itu lebih wow gitu dibandingkan dengan pengusaha, bagaimana Pak Ketua? Iya, saya kira itu ya bagian dari tanggung jawab kita ini. Bagaimana, karena kami yang sudah menggeluti yang namanya wirausaha, entrepreneur itu sudah bisa merasakan bagaimana dampaknya. Benar. Dampak pada diri kita maupun dampak di sekitar kita. Dengan menjadi seorang entrepreneur, sumber daya alam bisa kita kelola dengan maksimal, kemudian kita bisa memberdayakan orang, bukan kita yang mencari kerja, tapi kita yang menyiapkan lapangan kerja. Benar, coba bayangkan, kalau ada 100 pengusaha daerah yang berhasil membuka usaha, minimal satu pengusaha saja bisa membuka lapangan kerja 5 orang, berarti kan ada sekitar 500 orang yang bekerja tanpa harus berharap dari menjadi ASN gitu. Benar-benar luar biasa sekali. Nah, mungkin kita berbicara tentang
memulai langkah kita menjadi seorang pengusaha. Apalagi kita berbicara tentang tadi bagaimana HIPTI membina para pelaku-pelaku usaha kecil menengah atau para pengusaha yang baru start bisnis gitu ya. Tips-tips apa saja untuk kita menjadi seorang pengusaha gitu, Pak Ketua dan Pak Sekjen mungkin juga bisa menambahkan. Ya. Kalau saya keberanian. Awalnya keberanian dulu ya. Kalau tidak ada keberanian, gimana caranya start? Benar-benar. Modal pertama dulu keberanian. Berarti modal materi atau uang itu bukan nomor satu ya Pak Bukan Sekjen nomor ya? satu, Jadi benar. apa yang nomor satu tadi keberanian. Keberanian Terus? dulu, ya. Keberanian kemudian bisa nggak kita membaca peluang usaha yang ada di depan mata? Membaca peluang Iya, mundur. usaha, baik. Usaha. Keberanian dan membaca peluang usaha. peluang. Baik, bisa ditambahkan Pak Ketua? Ya, saya kira saya tinggal melengkapi saja, intinya bahwa kita butuh informasi. Saat ini informasi begitu terbuka, baik dari media sosial, media chat, elektronik dan sebagainya, sehingga kita tidak sulit untuk menyikapi perubahan khususnya di dalam perubahan bisnis, sehingga peluang-peluang itu selalu ada di depan mata. Nah, kemudian kita harus punya dasar apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi, harus punya dasar keberanian. Dengan informasi yang begitu terbuka, peluang begitu terbuka, kalau tidak punya keberanian juga pasti kita tidak pernah akan berani memulai bisnis. Makanya harus punya pertama harus bisa lebih adaptif terhadap informasi setiap perubahan. Yang kedua harus punya sikap keberanian yang seperti disampaikan Pak Sekjen. Iya. Karena keberanian tanpa data, tanpa informasi itu namanya buta-buta. Buta-buta, benar. Harus punya data, informasi, didukung dengan keberanian, kemauan, insya Allah pasti akan jadi pengusaha yang sukses. Masya Allah. Tapi ternyata pada faktanya Pak Ketua maupun Pak Sekjen, setelah kita punya keberanian, ya, setelah itu kita mampu juga membaca peluang pasar dan jadilah kita pengusaha gitu ya, Bismillah. Tetapi ternyata setelah kita terjun menjadi seorang pengusaha, banyak persaingan, ya kan? Misalkan berusaha di bidang kuliner, bermunculanlah pesaing-pesaing kita, atau mungkin di bidang usaha yang lain. Bagaimana kita tetap tangguh menjadi seorang pengusaha, tidak pantang menyerah, bangun lagi setelah usaha kita jatuh. Itu mungkin para senior ini bisa memberikan tipsnya juga kepada kita para pengusaha awal supaya tetap tangguh menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kejam dalam tanda kutip. Boleh silakan berbagi tipsnya Pak Ketua. Ya, memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, informasi yang begitu terbuka, otomatis semua begitu cepat. Iya. Bisnis pun, usaha yang kita lakukan pun hari ini tidak mesti menunggu besok, mungkin sebentar sore bisa berubah terkait masalah pasarnya kita kan. Nah, sehingga disinilah dibutuhkan mental yang kuat kita, mental yang kuat, bagaimana menyikapi persoalan sehingga begitu ada persoalan menimpa usaha kita, kita tidak tidak Putus asa ya? Iya, tidak putus asa seperti yang disampaikan Ustaz Saki pada saat ketemu di kantor kita. Iya, bahwa ya kehidupan itu kan memang sudah diatur sama Tuhan. Bahwa kadang ada kita di atas, kadang harus ruku lagi kan. Iya, pada saat ruku lagi kita harus bagaimana menarik energi lagi untuk bisa bangkit lagi. Ya, seperti itulah barangkali proses bisnis yang terjadi selama ini. Kalau Pak Sekjen pernah usahanya jatuh, down? Pernah? Ya, alhamdulillah pernah. Ya, kalau tidak pernah jatuh, mana mungkin kita bisa bangkit lagi. Nah, tipsnya Pak Sekjen bangkit lagi itu gimana? Mungkin berbeda jawabannya dengan Pak Ketua. Saya kira sama. Oh, sama ya. Apa yang Pak Ketua alami, saya juga alami. Kalau prinsip saya, dengan bisnis yang sangat beragam sekarang, jangan kita merasa bahwa ada kompetisi, ada kompetitor. Ya, karena apa? Justru beragamnya kita harus bangun komunikasi, saling memanfaatkan, tukar produk, ya, tukar ilmu, itu bisa kita lakukan. Ya, sehingga semua berjalan. Contohnya di pasar dengan satu produk puluhan los berderet, berderet, sehari punya omset masing-masing. Iya. Ya, Allah sudah atur ya. Betul. Rezeki Allah sudah atur. Kita hanya menjalankan. Iya, luar biasa. Berarti memang
tugas kita adalah, terutama kita sebagai seorang muslim, harus meyakini betul bahwa porsi rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan doa kita, dan meyakini bahwa persaingan-persaingan yang ada atau pesaing-pesaing yang ada itu jangan dijadikan beban, jangan dijadikan kompetitor, tetapi motivasi untuk bagaimana kita memaksimalkan usaha kita. Masya Allah, luar biasa. Di segmen yang kedua kita sudah membahas bagaimana tips menjadi pengusaha yang tangguh dan tidak cepat jatuh ketika usaha kita diberikan Allah ujian, cobaan, mungkinnya tetap kita harus memaksimalkan usaha kita dan meyakini bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi rizki dan pengatur rizki. Baik, tetap di Serba Serbi Ramadan, Talkshow Religi bersama Sultra TV. Setelah jeda berikut kita akan kembali di segmen yang ketiga.